Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadata wal-hatta 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalati ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tulinu biha as-sun wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du. Saya Muhammad Raihan Umran dengan NIM 200400008 akan menjelaskan tentang beberapa pasal yang ada di dalam kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah lil Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau kelahiran Shimun, Hadramaut, Yaman. Beliau juga termasuk orang yang alim, allamah. Beliau termasuk murid daripada Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengkaji kitabnya beliau. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari beliau, itu dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi LCMA. Sebelum kita memulai kajian kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, marilah mengirimkan suratul Fatihah untuk muallif kitab. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan datuk beliau Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah dengan khususan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, anna Allah yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa nafa'ihim. Sirri Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hajj fa huwa khamisu arkanil Islam فهو فرض على كل مسلم مكلف حر وكذا العمرة في العمر مرة بشر الاستطاعة وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحج ذهبا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang haji. Qala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pertama, beliau menyebutkan muqaddimah tentang haji, yaitu haji itu pertama ada 3 daripada nabi. Yang pertama mempelopori haji yaitu Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja. Pertama membahas tentang haji. Haji kita tahu semua, haji adalah rukun Islam yang kelima. Di dalam kitab Arba'in Nawawi dari Imam Nawawi Al-Jawi, beliau menyebutkan dalam kitabnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa taqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhijjul baita in istata'a ilaihi sabila. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, mengakui menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Jadi sopone wong sing ngaku bahwa saya Islam, dia harus memenuhi rukun Islam yang 5 ini. Nah, hukum ibadah wajib, hukum ibadah haji itu adalah fardun ala kulli muslimin. Hukumnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi ala kulli muslimin, bagi setiap muslim hukumnya adalah wajib. Berarti kalau orang kafir itu hukumnya apa? Gak wajib. Orang kafir juga wajib untuk haji. Nah, muslimin mukallafin, yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah balighun wa aql, orang yang balik dan berakal. Nah, kalau orang gila itu gak wajib untuk haji karena dia bukan mukallaf. Karena yang wajib itu adalah mukallafin, orang yang berakal, yang bisa mikir, yang tahu baik, yang tahu buruk. Nah, itu mukallaf. Dan juga balik. Apa itu balik? Laki-laki itu baliknya pada saat dia mimpi basah. Perempuan menstruasi itu dikatakan balik. Nah, berarti pertanyaannya, misalkan ada banyak kejadian anak-anak kecil itu sudah haji, yang baru berumur 10 tahun, 9 tahun itu haji. Apa itu hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i nggak apa-apa, sah saja hukumnya sah, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya. Nanti wajibnya dia kalau udah besar itu wajibnya, baru wajibnya. Tapi dia pada saat kecil itu haji nggak apa-apa, boleh, diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab-mazhab lain dikatakan tidak boleh guys. Nah, kalau anak-anak kecil haji, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, menuntun niat, lalu memakaikan ihram dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Lalu hurrin, yang merdeka. Jadi yang wajib untuk haji adalah orang yang merdeka, atau bukan hamba sahaya. Nah, misalkan hamba sahaya seorang budak itu dihaji, tak apa-apa. Tetapi pada saat wajibnya dia, gugurkan wajibnya dia, itu pada saat dia merdeka, pada saat dia tidak menjadi hamba sahaya. Adalah umratu fil umri marratan, dan juga umroh wajib juga umroh. Di mazhab Syafi'i, ini kan mazhab Syafi'i ya, umroh itu wajib. Wajibnya apa? Fi umurihi marratan, sekali seumur hidup. Jadi wajibnya umur haji dan umrah itu hanya satu kali, satu umur. Satu kali itu satu umur, seumur hidup itu satu kali. Nah, apa kalau misalkan 2 kali main haji lagi, yaitu dianggap memang beribadah pada Allah. Cuma menggugurkan kewajibannya, wajibnya hanya 1 kali saja. Kalau 2 kali tidak apa-apa. Bisyartil istita'ah, memang haji itu wajib, tetapi bisyartil istita'ah, jika memang dia mampu untuk melaksanakannya. Dia mampu karena apa? Karena haji itu adalah memerlukan perjalanan jauh. Misalkan orang Indonesia ke tanah suci Mekah, karena haji itu kan pelaksanaannya di tanah suci Mekah. Jadi memerlukan waktu yang sangat lama, perlu tenaga, perlu biaya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahi 'alan nasi hujjal baitil man istata'a ilaihi sabila. Haji itu memang wajib, tetapi ilaihi sabila. Di Al-Qur'an itu jelas ilaihi sabila, bagi dia yang mampu dalam apa? Mampu dalam ayyam lika ma yahtaju ilaihi. Ilaihi nanti balik ke yamlika, bahwa mampu dia hajinya, mampu dia biayanya secara finansialnya, mampu menghidupkan keluarga yang di rumah ditinggalkan, jangan sampai keluarga yang di rumah nanti sengsara dan sebagainya. Fi safarihi, di dalam perjalanan dia. Jadi mampu dalam hartanya, dalam bendanya, perjalanan. Kalau sekarang ini kan haji perlu ada yang namanya travel ya. Di Indonesia itu ada yang namanya travel untuk berangkat haji. Nah, mampu membayar travel sekitar 30 juta ya. 30 juta udah bayar kursi. Itu mampu. Setelah itu ilal haji zahaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'i. Zahaban wa iyaban, berangkatnya sampai pulangnya dia mampu. Terus setelah di sana dia juga mampu berkecukupan, jangan sampai pergi haji malah di sana tidak punya biaya, tidak punya makan, tidak makan saja tidak ada uang untuk makan. Itu maka jadinya makruh. Haji kok ngemis, itu kan makruh jadinya. Makanya orang yang pergi haji sekiranya tenaga biaya itu tercukupi, dia mampu, dirasa mampu, maka harus haji. Itu hukumnya. Nah, sunahnya ya anak kecil itu sunnah. Maka kalau haram, apa haji bisa jadi haram? Misalkan seorang perempuan yang ingin pergi haji lalu tidak diizinkan oleh suaminya, maka akhirnya adalah haram. Maka akan ibadahnya jadi haram. Dalam kitab ushul fiqh bahwa ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mu'aqad, yang kedua ada ibadah ghairu mu'aqad. Nah, ibadah mu'aqad itu apa? Ibadah mu'aqad itu waktunya yang sudah ditentukan. Jadi ada ibadah yang waktunya ditentukan. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa di bulan Ramadan, seperti haji di tanah suci. Tak bisa kita haji di bulan, misalkan di bulan puasa haji, tak bisa. Haji di bulan-bulan sebelum haji, tak bisa. Paling adanya umrah. Selain waktu diperintahkan untuk ibadah haji. Waktu ibadah haji kapan? 12 Dzulhijjah. Itu waktu haji. Itu ada waktu-waktunya. Seperti shaum di bulan Ramadan. Ya, waktunya di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, puasalah kamu. Puasanya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan linnas. Di bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, itu adalah bulan Ramadan. Selanjutnya, wa a'malul haji thalathatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunnatun. Adapun amal ataupun jaan di haji itu ada 3 aspek. Yang pertama ada rukunnya, rukun haji. Yang kedua ada wajibnya haji. Yang ketiga ada sunnahnya haji. Nah, bedanya rukun, wajib itu apa?
Kalau wajib, kita meninggalkan sesuatu yang wajib itu kecuali memang darurat, gak apa-apa. Tapi dia harus membayar dam. Tetapi kalau rukun, kalau dia meninggalkan rukun daripada haji, hajinya nggak sah. Jadi harus melakukan rukun. Itu bedanya rukun dan wajib. Warkanu khamsatun al-ihram wa huwa niyatu dukhuli fil hajj wa yustahabbu an yaqula ma'a dhalika nawaitul hajj wal umratu bihi lillahi ta'ala. Rukun haji itu ada 5. Warkanul khamsatu, rukun haji itu ada 5. Al-ihram suwiji ku ihram, pertama adalah ihram. Nah, kapan itu waktunya ihram? Waktunya ihram yaitu ketika nyampe Mekah ya. Ketika nyampe kota suci Mekah di Jeddah itu sudah bersiap-siap. Dan mikot, dan pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu apa? Itu selai kain putih. Nah, lalu ihram itu pakaian ihram. Kita ketika pakai ihram itu di dalam Safinah Najah enggak boleh kita pakai pakaian yang berjahit. Kayak misalkan celana dalam begitu enggak boleh. Jadi harus pakai pakaian yang ihram. Oke. Wa huwa niyatun. Lama niat masuk di bulan haji bahwa niyat dukhuli fil haji, niat haji. Wa istahabbu an yaqula, dengan mengucapkan nawaitul haji wal ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, niat untuk berihram itu nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhur wa hiya Syawalun wal qa'datun wa 'ashrun min Dzulhijjah wa akhiruha thulu'ul fajri lailatin nahar wa baqiyal arkan wuqufu bil 'arafah wa tawaful ibadah was sa'i wal halaq wa taqsir. Adapun daripada rukun haji, yang pertama adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah pada saat 9 Dzulhijjah. Terus yaitu tawaf ibadah dan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah Inna Shafa wal Marwata min syairillah, yaitu berkeliling 7 kali di Bukit Shafa dan Marwah. Wa arkanu umratihi, arkanul haji ilal wukuf falaysa minha. Rukunnya daripada umrah yaitu wukuf dan lain-lain. Wa yajibu lit-tawafi satrul aurat wa taharatu minal hadatsain. Nah, wajibnya tawaf. Jadi tawaf itu harus menutup aurat. Jangan sampai kelihatan aurat. Auratnya laki-laki itu apa? Dari pusar sampai ke auratnya perempuan itu apa? Seluruh tubuh. Jadi pada saat tawaf itu harus menutup aurat, jangan sampai kelihatan. Itu tawaf. Dan tawaf itu yaitu berkeliling, bukan lawan arah dari jam kali arah. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi pada saat tawaf itu nggak boleh yang namanya memegang, menyentuh itu nggak boleh pada saat tawaf untuk Ka'bah. Dan falaisa minha dan lain sebagainya. Wa taharatu minal hadatsain, dan suci dari dua hadas.
hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, jadi harus suci. Orang tawaf harus suci. Orang mau tawaf itu harus suci. Hanya dalam Imam Syafi'i itu kan bersentuhan dengan lawan jenis itu batal wudunya. Tetapi pada saat ini tidak apa-apa kita memakai dua mazhab. Jadi batal itu gak apa-apa kita pakai ke imam yang lain selain Imam Syafi'i. Wa anin najasati minal hadis, dan juga kalau dari hadas kecil hadas besar, dan suci dari najis. Najis itu sebagaimana kita tahu, najis ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, najis kecil. Najis mutawassito, najis yang sedang. Yang ketiga najis mughalladh. Wa an yakuna sab'a tawafatin fi masjid. 7 kali tawaf di masjid. Wa baiti ayasari wa huwa kharij anhu. Wa yajibu an yakuna sa'ya sab'an. Wajibkan sa'i. Sa'i itu ada berapa? Sa'i sab'an. Sa'i itu ada 7. Wa ba'da tawaf, setelah tawaf. Wa ayyabda'a bis safa wa yakhdima bil marwah. Jadi sa'i itu setelah di pertama bukit Safa lalu di bukit bil marwah. Wa wajibatul hajj, wajibnya haji yaitu pertama al-ihramu minal miqat, berihram dari miqat. Wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahr, itu mabit di Muzdalifah lailatan nahar, dari dari malam sampai siang, mabit di Muzdalifah. Wal mabitu lailatan tasyriq di Mina, nanti mabit di Mina. Jadi itu nyari batu. Beda orang haji itu kan nyari batu. Nanti untuk apa? Untuk lempar jumroh, warumyu atau apa? Itu untuk lempar jumroh. Untuk lempar jumroh ngambil batu. Itu mabit di Lailatul Tasyrik. Nanti lalu 12 Zulhijjahnya melaksanakan yang namanya belang jumroh dan tawaful wada bisa. Lanjut, wa amma sunnanul haji fa kullu ma siwa arkani wa wajibati. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjahu wa la yahilu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Wala yujbiruhu damun wala ghayruhu wa thalathatun minal arkani la tafutuhu ma damma hayya wa hiya tawaf was-sa'i wal halq. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hujjatuhu wa lazimahu damun wa alayhi ismun illam yu'zar. Wa man taraka syai'an minas sunnati fala syai'in alaihi walakin tafutuhu fadilah. Nah, di sini bahwa jika meninggalkan wajibnya haji, seperti kita tahu namanya haji itu sa'i. Bagaimana orang-orang wajibnya haji yaitu mabit Muzdalifah, itu dari dua rukun atau apa itu tidak apa-apa. Misalnya orang-orang tua, orang-orang sepuh yang tidak mampu melaksanakan, tapi tidak apa-apa, maka itu harus bayar yang namanya dam. Wa man taraka syai'an minas sunnati, barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah, fala syai'a alaihi walakin tafutuhu fadilah, menghilangkan fadilahnya. Yo eman kita dalam haji
ke tanah suci jauh-jauh ke Mekah, masa hanya untuk shopping, hanya untuk belanja, hanya untuk refreshing. Kita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarumu satru rasir rajuli wa wajhul marati mahrimaini aw ba'duhuma wa izalatul dhufuri wasya'ri min jami'il badani wa dahnu syarir rasi awil lihyati wa tibu fit thawbi wal badani wa ta'ami wa yahrumu 'aqdun nikah wa jima' wa muqaddimatuhu wa itlaqu kulli hayawani bariyin wa hishi ma'mul. Diharamkan bagi orang yang haji yaitu yang namanya suami istri lalu berjima, itu haram hukumnya. Dan juga kontima permulaan daripada jima. Apalah permulaan dari jima? Yaitu permulaan yang mendekati jima, mukaddimahnya jima, itu haram hukumnya. Lalu wa itlabu kulli hayawan birin wa hasyin ma'ul. Hewan-hewan yang ada di Mekah itu tiba-tiba pitas, hewan itu dimatikan, hewan itu seperti semut, nyamuk dan sebagainya, itu enggak boleh. Harus siapa yang punya harus membayar dam. Wa mar'atu karrajli fil mahroma. Video. Tahan dulu lah untuk suami istri, tahan dulu selama di kota Mekah. Nah, alangkah baiknya antara haji itu harus disempurnakan dengan apa? Dengan umroh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah taala. Lalu wa hifdzul qalbi minal ma'ashi. Hal yang kedua yaitu menerangkan tentang hifdzul qalbi, menjaga hati, minal ma'ashi, dari maksiat. Yaitu apa hukumnya menjaga hati? Wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati. Kenapa kita diperintahkan untuk wahidul qalbi, untuk menjaga hati? Karena jika hatinya bersih, hal-hal baik itu mudah untuk diterima sebagai manusia. Hal-hal baik itu mudah diterima. Jangan sampai summa qasat qulubukum. Hati itu atos, hati itu keras. Seperti apa? Seperti batu. Orang itu sopone wong sing sulit, hatinya itu keras seperti batu. Hal-hal dinasehati itu susah, tidak gampang untuk menerima nasihat dari orang lain. Merasa dirinya itu benar. Ya ada benar selain dirinya. Yaitu makanya membersihkan hati dari hal-hal itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Agar kita itu mudah untuk menerima kebaikan, tidak merasa paling benar. Karena kalau kita ini kan butuh makanan sehari-hari, kan kita butuh yang namanya makan. Hati pun butuh makanan, nutrisi qalbi. Apa? Dengan kita bermunajat kepada Allah dengan zikir. Hanya Al-Imam Ghazali itu ada 7 zikir untuk membersihkan hati, yaitu zikir yaumiyah atau zikir sehari-hari. Pada hari Jumat membaca ya Allah 1000 kali. Hari Sabtunya mau la ilaha illallah 1000 kali.
ahadnya yaitu baca ya hayyu ya qayyum, seninnya la haula wala quwata, selasanya sholawat dawa sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril, rabunya astaghfirullah, lalu Kamisnya subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Biasa-biasa zikir. Tanya ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, untuk membersihkan kotoran hati, untuk membersihkan hati dari hal-hal kecil-kecilan, perengkelan dosa, itu dengan mojo la ilaha illallah. Yaitu tasawuf itu mengikuti thariqah, tujuannya itu untuk membersihkan dari hal-hal yang kotor. Kita dengan cara apa? Membersihkan la ilaha illallah, masukkan di dalam hati kami. Mengurangi dosa-dosa itu akan meninggal. Karena apa? Karena kita la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci daripada surga yaitu la ilaha illallah. Mengapa kita harus menjaga daripada maksiat? Karena maksiat itu bentuknya enak. Gak ada apapun selain maksiat itu enak. Orang yang melakukan maksiat itu gak ada yang enak. Maksiat itu semuanya enak. Mereka tangannya wedok itu gak enak. Gak ada hal maksiat yang gak enak. Karena dosa yang masuk ke dalam hati akan sedikit-sedikit memenuhi, sedikit-sedikit akan menjadi bukit, akan menjadi bukit, akan jadi atos. Makanya hati itu harus selalu dibersihkan, selalu ingat Allah, zikrullah, bermunajat kepada Allah. Karena hakikatnya kita hidup di dunia itu untuk apa? Ya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak untuk itu, untuk apa lagi? Wa kadza hifdzul a'dha'i fardun 'ain 'ala kulli muslimin. Fa min ma'asi qalbi. Berikut yang ma'asi qalbi, yaitu maksiatnya hati. Yang pertama asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillah. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wa takabburu ala ibadillahi ta'ala wal riya wal udu wal ta'atillah wal hasad wal hiqdu ala abidillah. Kita doa harus membersihkan dari perengkelan hati seperti ujub, seperti hasad, seperti riya. Nah, karena apa? Karena yang namanya gumedi atau sombong itu adalah rida, al-kibriya war-rida. Jadi sombong itu adalah ridanya Allah, selendangnya Allah. Maka kita gak boleh untuk memakai selendangnya Allah, itu usul, gak boleh. Terus yang namanya riya itu kita akan, seorang itu jika riya membanggakan dirinya sendiri, itu hal-hal yang Insya Allah tidak boleh. Jadi seorang itu harus, walaupun dia harus ingat bahwa di atas langit harus ada langit. Kita harus ingat pada Allah, harus senantiasa pada Allah. Adapun suratu ala ma'siyah, pertama medit wal bukhul bima aujaba, ujub,
wa suudzon berprasangka buruk, wa taghyir lima azamallahu min ta'atin aw ma'siyatin. Wa tazkiru lima azamallahu min ta'atin aw ma'siyatin. Aw Qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin wa kullu dzalika minal ma'asi wal khabaithi muhlikati bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala. Adapun macam-macam daripada maksiat hati, yaitu ragu-ragu di dalam Allah, itu ragu-ragu tidak percaya kepada Allah sepenuhnya, tidak percaya secara sepenuhnya kepada Allah, jadi ragu atas Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa aman dari ancaman Allah, jadi terlalu leha-leha akan ancaman Allah. Kan Allah ancam kita jangan berbuat zina, ancam kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi kita sebagai manusia lalai, sebagai manusia merasa aman dari ancaman Allah itu, tidak terasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu berputus asa dari kasih sayangnya, sombong kepada hamba-hambanya, riya ujub. Bagaimana disebutkan sebelumnya bahwa riya ujub itu adalah al-kibriya'u rida. Dari kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita pakai, yaitu namanya sul adab, maka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita pakai. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sombong, apapun kita harus merasa bahwa di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang lebih baik. Kita harus senantiasa untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain. Jangan merasa kita itu lebih baik. Harus punya prinsip bahwa di atas langit masih ada langit. Kita seperti ini itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita sendiri. Selanjutnya ada yang namanya hasud, iri hati, merasa bahwa kalau Allah ngasih nikmat itu kita hasad, berprasangka buruk kepada orang itu, paling mendapatkan ini dari hasil mendapatkan nikmat, paling kebetulan dia mendapatkan seperti itu. Tidak ada yang rasanya senang tangga mendapatkan ini. Hasad itu lama kelamaan akan merusak hati. Hati itu akan rusak jika kita seperti hasad, iri, dengki, sombong, riya, berputus asa akan ilmunya Allah. Hatiku lama-lama akan bobrok, hatiku akan rusak. Makanya untuk berprinsip qalbu kita senantiasa kita bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Baik, selanjutnya yaitu wahifdzil qalbi minal ma'ashi. Selanjutnya yaitu wa min ta'atil qalbi. Tadi kita sudah membahas tentang wahifdzil qalbi. Selanjutnya yaitu wa min ta'at. Bab tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atil qalbi al-awwal iman billah wal yaqin wal ikhlas wat tawaddu' wan nasihatu lil muslimin was sakha'u wa husnul dhan wa ta'zimu sya'airillah. Ketaatan di antaranya
beriman kepada Allah. Nah, jika kita tanya apa itu iman? Iman yaitu percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, rukun iman sebagaimana rukun iman yang 6 fa'arkanul iman arba'ah. Ayya'lamu anna Allah ta'ala wahidah la thnani lahu alimu la jahil ma'ahu qadiru la ajazahu ma'adala la jawrah ma'ah. Harus yakin sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu ada. Maksudnya wal yakin, yaitu yakin segala sesuatu harus didasar dengan keyakinan. Niscaya pasti akan tercapai. Karena al-yaqinu la yadhillu bisyak. Keyakinan itu akan mengukurkan sebuah keraguan. Jadi kita harus yakin segala sesuatu kita ingin tercapai, kita harus yakin. Bismillah kita sukses. Yakin didampingi, dibarengi oleh usaha. Saya yakin. Lalu adalah ikhlas. Apa itu makna ikhlas? Ikhlas adalah apapun diterima dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Orang ikhlas bukan namanya saya ikhlas. Jangan kata ikhlas itu bukan bermakna seperti itu. Ikhlas kita bermakna untuk kita menerima dengan sepenuh hati. Misalkan kita kehilangan, ya udah, tidak usah diberikan bahwa Allah, kita harus yakin bahwa Allah akan mengganti itu dengan hal yang lebih baik. Lalu adalah rendah hati, wa tawadhu' ma tawadhu'. Ya para salafun salih, tawadhu itu kita bersifat pasor. Orang tawadhu itu dia itu tidak merasa dia itu lebih baik, pasti mendahulukan orang lain. Orang yang tawadhu bukan orang yang berkata silakan bukan seperti itu. Orang yang tawadhu adalah orang yang merendah hati, yang tidak mengharapkan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu wan nasihatu lil muslimin, menasihati muslimin, menasihati saudaranya. Adalah sebuah kewajiban untuk menasihati. Jika salah itu harus dinasihati. Dalam kitab Salamut Taufiq dijelaskan bahwa jika kita tidak bisa menasihati secara lisan, kita juga bisa menasihati, bisa menegur dia dengan baik-baik, bisa dengan berpikir, bisa dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu dermawan, loman kepada orang lain itu jangan pelit, jangan kikir, berbaik sangka, suudzon. Kalau ada suatu hal itu jangan mudah untuk husnudon, untuk suudzon, harus husnudon, harus berbaik sangka dengan orang lain. Selanjutnya mengagungkan syair atau lambang Allah, selalu diagungkan, harus diagungkan oleh kita. Harus benar-benar kita agungkan, karena yang tertampil itu adalah Ismul Jalalah, nama itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, seperti nikmat Islam, ketaatan, dan semua nikmat. Sabar atas bala seperti sakit, ujian, meninggal. Nah, karena apa? Karena syukur kita kepada Allah, maka Allah akan suka kalau hambanya selalu bersyukur, hambanya yang selalu menyebut-nyebut namanya, dan sabar atas apa yang dia alami. Harus sabar jika terkena musibah, innalillahi, mendapatkan yang mengenakan, alhamdulillah. Karena hakikatnya manusia
Hakikatnya manusia memang seperti itu. Kita dihidupkan di dunia itu lahbun wa la'ibun. Dunia itu seperti permainan belaka, itulah dunia. Jadi kita itu harus kuat atas apa yang terjadi di dunia ini. Wasabru ala bala'i mithlu amrad wal mahna wal maut al-hibb faqad al-mala wa tasallutun nas wasabru ala ta'ah wasabru ala ma'asi wathiqatu birrizqi min Allah ta'ala wa ba'du dunya wa adawatun nafsi wasyaitani wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wattabi'in wassalihin. Lalu sabar atas musibah seperti sakit, seperti ujian, seperti meninggalnya kekasih, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sabar dalam menjauhi segala larangannya. Karena apa? Karena memang yang namanya kehilangan orang yang dicinta itu sangat sakit sekali rasanya. Nah, itu adalah sebuah ujian untuk kita. Bagaimana kita itu bahwa hakikatnya di dunia orang itu siapapun pasti akan meninggalkan kita. Jika bukan sekarang, pasti yang akan datang, maupun kita maupun dia meninggalkan. Baik meninggalkan secara langsung apapun, Allah yang mengambilnya. Itulah yang namanya hakikat daripada hidup. Orang hidup tidak mau susah. Ya gimana? Hidup kita itu penuh dengan kesedihan. Karena apa? Karena kita dari lahirnya saja sudah dengan kesedihan. Dengan apa? Dengan menangis. Nah, kita lahir itu dengan menangis, dengan tangisan, bukan dengan tertawa. Nah, itu hakikatnya hidup. Kehidupan dimulai dari tangisan. Nah, dijalani dengan kelelahan, kejenuhan, diakhiri dengan kefanaan. Beda halnya dengan akhirat. Akhirat dijalani dengan senyuman, dijalani dengan senyuman, dan diakhiri tidak ada kefanaan, yaitu kekal. Itulah akhirat. Lalu wa'adawatu syaitan, dan menjauhi, memusuhi hawa nafsu dan setan. Kita harus pintar untuk memerangi hawa nafsu, karena memang antara nafsu dan kita diciptakan secara sama. Hakikatnya manusia itu harus menjauhi nafsunya. Nafsu itu harus kita harus taat pada Allah. Kalau ada sedikit nafsu yang ini, kita harus ingat pada Allah. Kita berkata istighfar, astagfirullahaladzim, kita ingat pada Allah. Tentunya harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dan cinta kepada Rasulullah, para sahabat, warganya, ahlul bait, para pengikutnya, dan orang-orang soleh. Apalagi kita sebagai manusia harus yang namanya cinta daripada Rasulullah, dan juga cinta kepada keluarganya, yaitu ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para ulama. Jangan kita maki, jangan kita caci, kita harus mencintai beliau-beliau, karena di dalam darah suci para habaib itu tertumbuh darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bilang kita cinta Rasulullah, tetapi dengan cucunya saja kita memusuhi, bagaimana nanti? Rasulullah itu berkata, kamu katanya cinta aku, tetapi kamu malah memusuhi cucuku.
Mudah-mudahan kita tergolong sebagai manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapatkan bimbingan daripada Rasulullah dan dikumpulkan oleh Rasulullah dan para keluarganya, para habaib. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu wa ma'asil lisan kathiratun aidan. Al-ghibah wa hiya dzikru akhaka muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan wan namimah wal kadhib wasyatun wasyabah wal la'nu wa ghayruha. Nah, di antaranya lagi ada yang namanya maksiat lisan. Maksiat lisan itu banyak bentuknya seperti ghibah. Ghibah yaitu ngomongin orang lain, ngomongin saudaranya sesama muslim. Itu ibaratkan kita itu lagi makan bangkeknya saudara kita. Selanjutnya yaitu namimah, bohong, wakadiba bohong, wasyatan, wasabab, wala'an, wawiruha. Banyak hal-hal maksiat yang secara tidak langsung kita lakukan, seperti ngomongin orang, bohong, mencaci maki, namimah, terus syatan, sabu, wala'an, wawiruha, dan banyak lain. Selanjutnya ada yang namanya wa ma'asil ain. Wa ma'asil ain mithlun nadhiri ila nisa ajnabiyati wan nadhirul awrat wan nadhiru bil istihqam ila al muslim wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi ibnihi wa ghairi dzalik. Maksiat mata diantaranya kita melihat manusia yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram, melihat auratnya. Melihat aurat daripada perempuan, Imam Syafi'i saja melihat pahanya perempuan, hafalannya itu bayi kita. Makanya kita itu untuk senantiasa diperintahkan oleh Allah harus menjaga mata, menjaga hati, menjaga lisan. Dengan apa? Dengan cara ingat Allah. Bila kita melakukan dosa ini, kita ingat Allah subhanahu. Kita mata kita berbuat dosa, kita berkata astagfirullahaladzim. Jangan sungkan yang namanya untuk taubat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah ahsanun nasa khuluqan, sebaik-baiknya manusia, tetapi selalu bertaubat kepada Allah, selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya terakhir adalah qunut wasyafi'iyah. Di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah bahwa sunnah itu ada dua. Yang pertama sunnah ha'iyah, yang kedua ada yang namanya sunnah abad. Nah, di dalam ini Syafi'i bahwa melakukan kunut itu sunnah memang, tetapi sunnahnya itu sunnah abad. Nah, sunnah abad itu sunnah untuk sujud sahwi kalau dia meninggalkan. Jadi dia meninggalkan kunut, meninggalkan membaca kunut, itu disunahkan untuk sunnah sahwi. Nah, kalau sunnah hay'ah itu ditinggalkan, itu sunnah tidak perlu sujud sahwi. Itu sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Kalau kunut termasuknya sunnah abad. Jadi sujud untuk digunakan untuk sujud sahwi. Itu di dalam Muqaddimah Hadramiyah. Adapun kunut lafaznya itu Allahumma inni fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima afait tawallani fima tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadillu ma walayt wa la yanzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah sudah sefasal demi sefasal dari
bab haji sampai bab kunut syafi'iyah. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan barokah dari muallif kitab, dari apa yang kita kaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dari Al-Habib Ahmad bin Sin Al-Habsyi, barokah dari datuknya Sayyidina Maulana Muhammad, dan senantiasa kita berharap untuk selalu mendapatkan cinta, didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada para ulama, didekatkan para habib. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi thariqatihim. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan makna, pemaknaan yang kurang jelas ataupun kekeliruan dalam memaknai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena pembuatan video ini dalam tahap pembelajaran. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.